Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya Nabila Zarata Mustafia dari kelas 5E PGSD Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka akan memaparkan penerapan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL berbantuan pop-up book interaktif dan media konkret diorama kupu-kupu pada materi siklus makhluk hidup kelas 3 SD untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pengembangan pembelajaran IPA di SD dengan dosen pengampu Bapak Diki Rukmana, MPD. Lalu di sini ada identitas materi, di mana penyusunnya itu Nabila Zarata Mustafia, nama sekolahnya SDN 08 Jakarta, tahun penyusunnya 2024 sampai 2025, materinya itu metamorfosis perubahan bentuk, kelas 3, alokasi waktunya 2 kali 35 menit atau satu pertemuan, model pembelajarannya itu Project Based Learning atau PJBL. Nah, di sini ada kompetensi awalnya, yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan tahapan siklus hidup pada hewan yang mengalami metamorfosis. Lalu peserta didik dapat membuat bagan siklus hidup metamorfosis. Lalu peserta didik dapat membandingkan siklus hidup pada metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Ini ada produk pengembangan pembelajaran IPA di SD, di mana produk yang dikembangkan terdiri dari satu produk digital dan satu produk konkret. Nah, yang pertama itu produk konkretnya, di mana media konkret diorama siklus pada hewan. Nah, media konkret siklus hidup ini digunakan untuk membantu peserta didik memahami konsep perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam siklus hidup makhluk hidup. Nah, contohnya itu metamorfosis pada kupu-kupu dan lain sebagainya. Nah, media konkret diorama siklus pada hewan ini, saya membuat salah satu hewan, yaitu menggambarkan siklus hidup atau daur hidup pada kupu-kupu. Nah, yang kedua itu ada produk TPACK, di mana pop-up book interaktif dengan menggunakan PowerPoint. Pop-up book ini adalah media pembelajaran berbasis buku interaktif dengan elemen 3 dimensi yang muncul saat halaman dibuka. Nah, buku ini dirancang untuk memperlihatkan tahapan siklus hidup makhluk hidup secara visual. Nah, seperti siklus hidup pada kupu-kupu, di situ ada telur, larva, pupa, dan dewasa. Lalu ada siklus hidup katak, dimulai dari telur, kecebong, katak muda, katak dewasa. Dengan media ini, dapat membuat peserta didik belajar menjadi menyenangkan dan tidak membosankan, sehingga peserta didik dapat lebih mudah memahami materi. Lalu terdapat tujuan pembelajaran, di mana dengan menggunakan media konkret diorama siklus hidup hewan kupu-kupu yang disiapkan oleh guru, peserta didik bekerja sama dengan teman sekelompoknya membuat diorama yang sudah dicontohkan oleh guru dengan benar. Lalu, dengan menggunakan pop-up book interaktif, memakai aplikasi PowerPoint, peserta didik dapat memahami konsep perubahan serta perkembangan yang terjadi pada hewan, serta memahami metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Lalu di sini ada langkah-langkah model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL, di mana ada 6 langkah, yaitu yang pertama ada orientasi pada masalah atau problem orientation, di mana guru memperkenalkan masalah nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Masalah dirancang untuk membangkitkan rasa ingin tahu dan minat. Lalu yang kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar, di mana guru mengelompokkan peserta didik, memberikan arahan untuk bekerja sama, dan mendiskusikan langkah-langkah penyelesaian. Setiap anggota kelompok di sini diberikan peran. Lalu langkah yang ketiga, menyelidiki masalah dan mengumpulkan data, di mana peserta didik mengumpulkan informasi dari berbagai sumber untuk memahami masalah secara mendalam. Guru memfasilitasi dan memberikan arahan sesuai kebutuhan. Nah, yang keempat, mengembangkan dan merumuskan solusi, di mana peserta didik menganalisis informasi yang diperoleh, merumuskan alternatif solusi, dan memilih solusi
terbaik berdasarkan data yang tersedia. Lalu yang kelima, menyajikan hasil atau solusi, di mana peserta didik mempresentasikan solusi yang telah dirumuskan kepada kelompok lain atau seluruh kelas. Nah, guru memberikan umpan balik terhadap solusi tersebut. Nah, yang keenam, analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah, di mana guru dan peserta didik bersama-sama merefleksikan proses pembelajaran, mengevaluasi hasil proyek, dan mengidentifikasi keterampilan serta tantangan yang ada. Selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran. Nah, yang pertama ada kegiatan pendahuluan selama 10 menit, di mana peserta didik bersama pendidik membuka kegiatan dengan aktivitas rutin kelas sesuai dengan kesepakatan, dimulai dari menyapa, berdoa, dan mengecek kehadiran. Lalu, peserta didik diberi pertanyaan oleh pendidik terkait materi sebelumnya. Yang ketiga, peserta didik dapat menyanyikan lagu kebangsaan Berkibarlah Benderaku secara bersama-sama untuk membangkitkan semangat belajar peserta didik. Lalu yang keempat, peserta didik memulai kelas dengan literasi bahan bacaan yang telah diberikan pertemuan sebelumnya dari Let's Read yang berjudul Kupu-Kupu Oma. Yang kelima, peserta didik diberi penguatan terhadap aktivitas pembuka tersebut dengan mengaitkannya penanaman karakter. Nah, peserta didik dan mengingatkan kembali kesepakatan kelas. Lalu, peserta didik mengetahui tujuan pembelajaran hari ini mengenai siklus pada makhluk hidup. Lalu, ada kegiatan inti selama 50 menit. Yang pertama itu ada sintaks 1, menentukan pertanyaan dasar atau masalah utama, di mana yang pertama itu peserta didik diarahkan oleh pendidik untuk membuka buku siswa pada bab siklus pada makhluk hidup. Yang kedua, peserta didik menjawab pertanyaan pemantik yang diberikan oleh pendidik. Mengapa ada anak hewan yang berbeda bentuk dengan induknya, dan apa yang kalian ketahui dengan metamorfosis. Lalu yang ketiga, peserta didik diarahkan oleh pendidik untuk saling mengutarakan pendapat mengenai siklus makhluk hidup serta metamorfosis yang terjadi pada hewan. Lalu yang keempat, peserta didik mengamati video mengenai siklus pada hewan sebagai bentuk apresiasi yang diberikan oleh pendidik dengan menggunakan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Lalu yang kelima, peserta didik menyimak penguatan materi yang diberikan oleh pendidik dengan menampilkan bahan ajar berupa PowerPoint interaktif berbentuk pop-up book mengenai pertumbuhan pada hewan yang telah disediakan. Jadi di sini adalah media pembelajaran yang saya buat mengenai pop-up book dari PowerPoint. Digunakan untuk menjelaskan kepada peserta didik mengenai pertumbuhan pada hewan yang telah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Zaratul Mustafia dari kelompok 9. Saya akan menjelaskan cara penggunaan media TPACK, di mana saya memilih PowerPoint berbentuk pop-up book dengan materi pertumbuhan pada hewan. Simak bareng-bareng. Ini adalah media TPACK dari yang saya buat. Saya membuat PowerPoint berbentuk pop-up book yang materinya itu pertumbuhan pada hewan. Jadi di sini guru bisa menjelaskan pertumbuhan pada hewan menggunakan PowerPoint pop-up book ini. Nah, jika dipencet selanjutnya, buku ini akan kebuka dan ada halaman berikutnya yaitu pertumbuhan pada hewan, itu judulnya. Lalu jika dipencet lagi, dia akan kebuka lagi dan di sini ada pengertian pertumbuhan pada hewan. Nah, guru bisa menjelaskan dulu pengertian pertumbuhan pada hewan itu seperti apa. Nah, jika dipencet lagi, di sini ada metamorfosis sempurna.
Nah, metamorfosis sempurna ini ada 4 tahapan di sini. Guru bisa menjelaskan apa saja sih 4 tahapan metamorfosis sempurna itu. Nah, berikutnya jika dipencet lagi, sama seperti tadi akan terbuka, dan berikutnya itu ada contoh dari metamorfosis sempurna. Yang pertama ada kupu-kupu, di mana kupu-kupu ini dari telur, ulat, kepompong, dan kupu-kupu. Guru bisa menjelaskan kepada siswanya kalau metamorfosis sempurna itu yang pertama ada kupu-kupu. Nah, siklus hidupnya dari telur, ulat, kepompong, dan kupu-kupu. Nah, yang berikutnya contoh yang kedua itu ada katak. Nah, di sini katak dewasa, katak muda, katak kecebong berkaki, kecebong, dan telur. Nah, guru bisa menjelaskan alur mula katak ini tumbuh tuh seperti apa. Nah, di atas awan dan balon udaranya itu bisa bergerak animasinya. Jadi membuat siswa itu tidak bosan atau membuat siswa itu menjadi senang melihatnya karena ada animasinya. Lalu jika dibuka selanjutnya ada juga contoh pertumbuhan lain yaitu nyamuk. Nah, di sini ada ada kapal yang bergerak animasinya dan ada awan yang bergerak di atasnya. Nah, berikutnya ada semut. Nah, semut ini dari telur, larva, pupa, semut dewasa. Nah, berikutnya ada lebah. Sama seperti yang tadi, ada animasinya di atas, berjalan awan dan balon udara. Berikutnya, ada metamorfosis tidak sempurna. Nah, guru bisa menjelaskan nih, apa sih metamorfosis tidak sempurna? Nah, di sini ada penjelasan kalau metamorfosis tidak sempurna itu ada 3 tahap. Nah, di atas dari metamorfosis tidak sempurna ini ada awan yang bisa bergerak juga. Nah, selanjutnya ada contoh dari metamorfosis tidak sempurna, di mana yang pertama ada jangkrik. Nah, jangkrik. Guru bisa menjelaskan kalau jangkrik itu dimulai dari telur, nimfa, jangkrik dewasa. Dan ada penjelasan tambahan dari guru. Nah, jika dibuka lagi, akan ada contoh lain yaitu belalang. Nah, ada lagi kalau dibuka, itu kecoa. Lalu ada capung. Nah, kenapa disebut pop-up book? Nah, karena setiap kita next ke bagian selanjutnya, itu akan kebuka seperti buku, makanya disebut dengan pop-up book. Selanjutnya, selain ada capung, jika sudah selesai, buku itu akan ketutup ke depan kembali, dan jika dipencet ke selanjutnya, buku itu akan naik ke atas. Sekian penjelasan dari cara penggunaan TPACK ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu, yang keenam, peserta didik menyediakan alat dan bahan yang telah disampaikan pertemuan sebelumnya. Nah, yang ketujuh, peserta didik diberikan arahan berupa penjelasan oleh pendidik mengenai proyek yang akan dilakukan dengan alat dan bahan yang sudah disiapkan. Nah, di sini ada sintaks 2, membuat desain proyek. Nah, peserta didik dapat dikelompokkan menjadi 6 kelompok kecil, di mana setiap kelompok terdiri dari 4-5 peserta didik. Nah, yang ke-9, peserta didik diberikan penjelasan mengenai proyek diorama pada hewan yang akan dilakukan oleh setiap kelompok. Nah, di sini yang ke-10, peserta didik melihat contoh diorama pada hewan yang sudah dibuat oleh pendidik, di mana ini adalah media pembelajaran diorama yang saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zahratul Sofia dari kelompok 9. Saya akan menjelaskan cara penggunaan media pembelajaran secara konkret, di mana saya membuat media pembelajaran konkret yaitu diorama pertumbuhan pada hewan
yaitu siklus daur hidup kupu-kupu. Ayo simak. Media konkret yang saya buat yaitu diorama siklus hidup pada kupu-kupu, di mana media ini akan sebagai bahan pembelajaran guru kepada peserta didik, di mana guru dapat menjelaskan bahwa kupu-kupu itu dimulai dari telur, di mana telur ini dari kupu-kupu dewasa yang dibuahi oleh kupu-kupu jantan, sehingga menghasilkan telur yang selalu ada di permukaan daun. Nah, telur ini akan menetas dan berubah menjadi ulat. Nah, ulat ini hinggapnya ada di atas ranting. Nah, ulat ini makan daun. Nah, ulat ini akan tumbuh dan berhari-hari makan daun dan berkembang menjadi besar. Lalu dia akan berubah menjadi kepompong. Nah, kepompong ini biasanya ada di menggelantung di ranting. Nah, kepompong ini tidak makan dan tidak mengalami perubahan. Dia akan membuka jika sudah waktunya. Nah, kepompong ini akan berubah menjadi kupu-kupu. Nah, daur hidup kupu-kupu ini akan berlanjut dimulai dari telur, ulat, kepompong, dan kupu-kupu. Nah, media konkret ini bisa juga dijadikan guru untuk sebagai bahan contoh, di mana nantinya pada di kelas peserta didik akan membuat diorama ini juga. Nah, guru akan menjelaskan langkah-langkah dalam pembuatan media ini. Nah, nantinya peserta didik akan dibuat kelompok dan mereka akan membuat diorama mereka sendiri sesuai pembagian sesuai yang sudah dibagikan oleh guru. Misalnya kelompok 1 dia akan membuat diorama katak, kelompok 2 diorama belalang, dan sebagainya. Jadi setiap kelompok memiliki diorama yang berbeda. Dan setelah mereka membuat diorama, mereka akan menjelaskan ke depan, presentasi ke depan. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu, peserta didik diberikan arahan oleh pendidik untuk mengambil kertas diorama dan kartu soal. Nah, yang ke-12, peserta didik menyimak penjelasan dari pendidik mengenai langkah-langkah pembuatan proyek diorama pada hewan sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan. Setiap kelompok berdiskusi mengenai diorama pada hewan. Selanjutnya, tekankan bahwa proyek ini adalah usaha kolaboratif dan setiap anggota kelompok harus memiliki peran dalam penciptaan diorama pada hewan. Lalu, ada sintaks 3, menyusun penjadwalan, di mana peserta didik dan pendidik menetapkan peran dalam setiap kelompok untuk memastikan keterlibatan semua peserta didik. Yang pertama, ada ketua dan juru bicara, di mana mengkoordinasikan tugas dan memastikan anggota memahami tugas mereka dan menyiapkan poin utama untuk presentasi hasil akhir. Lalu peneliti, di mana menggali informasi tentang diorama siklus pada hewan. Juru tulis, yaitu menyusun dan menulis deskripsi yang akan disajikan di dalam kartu diorama. Lalu, peserta didik bersama pendidik melakukan pembagian waktu agar pembelajaran tetap kondusif dan terarah. Di mana 5 menit pertama untuk mencatat informasi utama dari buku siswa mengenai siklus pada hewan, lalu 10 menit berikutnya menyusun dan menghias diorama pada hewan, di mana setiap kelompok berbagi informasi tentang siklus pada hewan. 5 menit terakhir untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok dan memberikan stempel tanda apresiasi guru. Lalu guru memastikan setiap kelompok memahami waktu yang disampaikan. Nah, sintaks keempat, memantau kemajuan proyek, di mana peserta didik diperhatikan oleh pendidik untuk memantau dan memastikan perkembangan proyek di setiap kelompok, memberikan arahan dan bertanya apakah ada kendala atau tidak. Lalu peserta didik memberikan panduan jika terdapat kelompok yang mengalami kesulitan, serta memastikan bahwa setiap kelompok melengkapi informasi sesuai dengan panduan yang telah disediakan.
Lalu peserta didik diberikan arahan oleh pendidik agar mengikuti alokasi waktu dengan baik yang telah ditetapkan agar proyek berjalan dengan lancar. Nah, sintaks 5, penerapan aktivitas untuk penyelesaian, di mana setiap kelompok melakukan presentasi singkat sekitar 3 menit untuk memperkenalkan isi diorama yang mereka kerjakan. Lalu ada kelompok lain memberikan pertanyaan atau masukan terhadap presentasi, dan yang presentasi menanggapi pertanyaan dari kelompok lain. Lalu pendidik ikut membantu jika kelompok yang presentasi tidak menjawab dengan tepat atau bahkan tidak bisa menjawabnya. Lalu, ada kegiatan penutup 10 menit di mana termasuk sintaks 6, evaluasi aktivitas pembelajaran. Yang pertama, peserta didik bersama pendidik merefleksi pembelajaran dengan membagikan lembar evaluasi untuk dikerjakan secara individu untuk menilai sejauh mana mereka memahami materi siklus pada hewan. Yang kedua, jika waktu pembelajaran masih cukup, lembar evaluasi langsung diserahkan oleh pendidik. Namun, jika tidak cukup, dijadikan penugasan di rumah dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Lalu yang ketiga, ada pendidik meminta salah satu peserta didik untuk menyimpulkan materi. Yang keempat, setelah menjalani serangkaian kegiatan pembelajaran, berikan apresiasi kepada peserta didik yang telah aktif berpartisipasi, baik dalam diskusi maupun presentasi. Sebutkan hal-hal positif yang dapat memotivasi mereka untuk terus belajar. Lalu yang kelima, tinjau kembali poin-poin penting dari materi yang telah dipelajari. Berikan rangkuman singkat dan konsolidasi informasi agar peserta didik memiliki pemahaman yang lebih kuat. Lalu yang keenam, selesaikan kelas dengan doa bersama. Peserta didik juga dapat dan bersama pendidik bisa bernyanyi terlebih dahulu sebelum berdoa. Nah, berdoa di sini untuk ucapan terima kasih, ucapan rasa syukur atas kesempatan belajar yang diberikan. Lalu, sampaikan salam perpisahan dan dorongan positif untuk melanjutkan eksplorasi ilmu pengetahuan. Pastikan atmosfer penutup kelas tetap hangat dan positif. Sekian pemaparan saya mengenai penerapan model pembelajaran Project Based Learning PJBL berbantuan pop-up book interaktif dan media konkret diorama kupu-kupu pada materi siklus makhluk hidup kelas 3 SD. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.